Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, ada pertanyaan begini. Bagaimana hukumnya parkir sembarangan di depan rumah tetangga? Karena ada yang bertanya begini. Saya memiliki tetangga yang kendaraannya itu selalu parkir di depan rumah saya. Kalau parkirnya tertib tidak masalah, tetapi ini ternyata mengganggu akses keluar masuk dari penghuni. Ya, ini unik ya, yang punya mobil siapa, tapi yang didirikan oleh siapa begitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana hukum mengaturnya, atau apakah bisa si pemilik rumah tersebut mengajukan upaya hukum? Nah, rekan-rekan semuanya, kalau kita bicara parkir, maka tentu ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Pertama ada kendaraannya, yang kedua ada yang namanya jalan, teman-teman semuanya. Nah, dalam KUH Perdata, ya, saya coba baca di sini ya, dalam KUH Perdata sebenarnya jalan itu juga sudah diatur kok secara tegas. Fungsinya ya, teman-teman semuanya. Mari kita baca dalam pasal 671 KUH Perdata. Di sini dikatakan begini, ya. Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Ya, jadi jalan setapak, lorong, jalan besar, teman-teman semuanya, yang merupakan milik bersama dan beberapa tetangga menggunakan itu untuk jalan keluar bersama, pada prinsipnya tidak boleh digunakan kecuali tujuan awalnya. Ya, kecuali jika ada izin semua yang berkepentingan. Sehingga dari pasal 671 ini, maka saya berkesimpulan, ya, perbuatan seseorang yang tadinya memarkir kendaraannya di depan rumah tetangga tersebut sebenarnya sudah melanggar pasal 671 KUH Perdata ini. Nah, lalu apa upaya hukumnya, teman-teman semuanya? Di dalam KUH Perdata itu dikenal ada istilah namanya perbuatan melawan hukum, ya. Ada juga yang mengatakan perbuatan melanggar hukum. Yang diatur adalah pasal 1365 KUH Perdata. Secara prinsip apa di situ dikatakan? Yaitu ada 4 unsur yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah adanya perbuatan melawan hukum. Yang kedua, adanya kesalahan. Yang ketiga, adanya kerugian. Dan yang keempat, adanya hubungan hukum sebab akibat antara kerugian dengan kesalahan tersebut. Nah, sekarang dikembalikan kepada si pemilik rumah tadi. Apabila karena diparkir kendaraan di depan rumahnya sehingga aksesnya terganggu, ada nggak kerugian yang dia rasakan? Jika ada, maka dia juga harus membuktikan ada nggak hubungan antara memang parkir sembarangan itulah yang menimbulkan kerugian tersebut. Tapi yang jelas menurut saya, perbuatan parkir di depan rumah tetangga yang menimbulkan kerugian tersebut minimal menurut saya sudah melanggar pasal 671 KUH Perdata, yang tentunya adalah perbuatan yang merupakan pelanggaran. Nah, ini ternyata teman-teman semuanya tidak hanya ulasan secara teoritis ya, tetapi saya menemukan ada bahkan putusan pengadilan. Jadi di salah satu pengadilan negeri yang ada di Indonesia ini, teman-teman semuanya, sempat masuk juga gugatan dari seseorang kepada orang lain yang intinya disebut tergugat memarkir mobilnya di depan rumah penggugat dan merugikan penggugat karena kesulitan untuk memasukkan mobil penggugat secara bebas dari dan keluar rumah tersebut. Ya, jadi ini unik ya. Padahal untuk memasuki halaman rumah penggugat dan tergugat satu dan kedua harus menggunakan satu pintu yang sama, teman-teman semuanya. Nah, ini contohnya ya, ternyata yang kelihatannya mungkin sepele, praktek yang biasa sehari-hari terjadi, tapi ternyata dapat digolongkan sebagai sebuah perbuatan yang melawan hukum, teman-teman semuanya. Ya, saya selalu bilang begini, bisa belum tentu boleh.
Artinya bisa saja kita lakukan itu, tetapi jangan-jangan secara hukum itu tidak dibenarkan teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Jadi kita nggak usah menduga-duga lagi aturan hukumnya seperti apa, sudah jelas di dalam aturan hukum nasional Indonesia. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam hormat dari saya, Irawan Harap dari Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata.